Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga di mata kuliah desain grafis kali ini, kita akan mereview kembali beberapa hal yang kiranya perlu ditambah terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan di kelas reguler maupun kelas extension. Dalam hari ini, materi yang ingin saya tambahkan yaitu adalah tentang bentuk, fonts, dan warna itu sendiri. Jadi di dalam makalahnya ataupun presentasinya kemarin ada beberapa hal yang setidaknya uh, kita lihat itu kurang dalam penyampaiannya, sehingga pada pertemuan ini saya ingin menambahkan apa yang kurang tersebut. Kemudian, terkhusus di video ini, nanti akan ada beberapa catatan dari saya, serta akan ada pertanyaan kuis yang akan saya berikan kepada khususnya kelas extension sebagai responsi belajar di pertemuan ketiga ini. Jadi, mohon untuk diperhatikan video ini dari awal hingga selesai, karena beberapa pertanyaannya tidak saya tuliskan secara written, tetapi akan saya sampaikan secara verbal, secara langsung untuk pertanyaannya ini, sehingga saya harap kelas extension bisa menyimak dengan baik. Oke, pertama kita masuk dulu kepada unsur dasar dalam desain grafis yang pertama, yaitu bentuk atau form. Ini hanya pengulangan sedikit saja, yang mana juga sudah disampaikan sebelumnya dalam makalah rekan-rekan yang sudah rekan-rekan buat di kelas reguler begitu. Jadi, seperti biasa, bentuk atau form itu adalah unsur dasar dalam desain grafis. Kemudian pada dasarnya semua sesuatu itu terbentuk dari shape atau bentuk. Tapi mungkin yang ingin saya highlight di sini, rekan-rekan sekalian, adalah pada poin terakhir, di mana penggunaan bentuk paling banyak itu kita lihat pada pembuatan logo, tipografi, dan pola. Ini yang akan lebih banyak saya eksplorasi di dalam video kali ini. Ada 3 fungsi umum yang berkaitan dengan logo, tipografi, dan pola, di mana untuk fungsi bentuk sendiri dalam pembuatan logo, saya highlight di sini, dia lebih kepada memberikan simbol. Fungsi bentuk memberikan simbol itu ada pada pembuatan logo. Kemudian kedua, fungsi bentuk untuk mengomunikasikan pesan itu ada pada pembuatan tipografi atau penulisan tipografi. Kemudian ada juga fungsi mendekorasi sebuah desain seperti pada pembuatan pola. Jadi fungsinya ini saling berkaitan satu sama lain dengan apa yang dibuatnya. Dan ini adalah fungsi umum dalam penggunaan bentuk di sebuah desain grafis. Ini adalah contoh gambar 2 dimensi tentunya ya, karena kita maksud saya akan fokus kepada pembuatan digital design, maka of course kita akan fokus kepada penggunaan shapes dalam bentuk 2 dimensi, di mana dia punya tinggi atau yang disebut di sini dengan height, dan juga ada lebar yang disebut dengan width, begitu. Selanjutnya, ini pengulangan sedikit dari apa yang telah disampaikan juga dalam presentasi dan makalah kelas reguler, di mana bentuk paling umum dari dari shapes begitu, itu adalah jenis paling umumnya, itu ada 2, yaitu jenis geometrik atau geometri dan jenis organik atau natural atau alami, begitu. Pengulangan sedikit saja, di mana kalau geometri itu lebih ke umumnya dia terstruktur bentuknya, di mana bisa digambar dengan penggaris dan lebih bisa kita kontrol begitu, seperti segitiga, kita bisa lihat gambarnya di situ, segi 4, lingkaran, dan lain sebagainya. Adapun bentuk organik, maksud saya, adapun jenis organiknya sendiri dari sebuah bentuk itu lebih ke seni menggambar bebasnya. Dia kadang-kadang terinspirasi dari alam, dia punya flow yang natural, dia tidak melulu berhubungan dengan penggaris begitu. Kita tidak membuatnya dengan penggaris secara langsung begitu, karena dia gambarnya lebih bebas, lebih kurang terstruktur, tidak seperti geometri.
Nah, kemudian pada pembuatan logo produk, pertama kita bahas logo dulu. Dalam pembuatan logo produk, umumnya dia itu menggunakan salah satu dari kedua jenis ini. Atau bisa juga penggabungan keduanya, tapi yang paling umum ditemukan, sebuah logo itu bisa menggunakan geometric shape atau organic shape. Jadi ada di antara keduanya. Nah, pada kali ini, itulah kuis pertama untuk kelas extension. Dari 21 gambar logo di bawah ini, yang saya ingin tanyakan dan nanti tolong dijawab dalam lembar responsinya adalah manakah bentuk geometrik dan organic shapes dari logo-logo di bawah ini. Seperti itu. Jadi tolong dijawab nomor berapa yang memiliki bentuk geometrik dalam logonya dan nomor berapa yang memiliki jenis organik dalam logonya, jenis bentuk organik dalam logonya. Kemudian apabila ada penggabungan keduanya, logo mana aja itu yang memakai penggabungan jenis geometrik dan organik. Sebagai contoh misalnya sebagai contoh saya jawab, yang menggunakan bentuk geometrik dari logo ini adalah nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kemudian yang menggunakan jenis bentuk organik pada logo ini adalah nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian yang menggunakan penggabungan keduanya di sini di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu. Jadi silahkan dijawab. Apabila mungkin dari logo ini, tidak ada logo yang menggunakan jenis bentuk geografik, maka silahkan jawab. Tidak ada logo yang menggunakan jenis bentuk geometrik. Tetapi semuanya pakai jenis organik misalnya. Silahkan dijawab seperti itu di lembar responsinya. Saya lanjutkan. Bentuk yang paling banyak menggunakan penggabungan keduanya, seperti yang saya katakan tadi, bukanlah di logo. Yang paling banyak itu digunakan adalah di tipografi. Contohnya adalah seperti gambar ini. Kita lihat huruf R itu dibentuk oleh beberapa garis, yang mana garis itu terdiri dari garis geometrik dan juga organik. Dimana kalau kita lihat huruf R, di bagian kepala huruf R itu lebih menggunakan prinsip geometrik karena dia setengah lingkaran begitu. Sementara di kakinya huruf R itu lebih menggunakan garis melengkung yang mana biasa digunakan dalam sebuah jenis bentuk organik begitu rekan-rekan sekalian. Demikian pula di kata praktis yang ada di sebelah kanan. Kita lihat di sini rata-rata terutama yang bagian bawah gitu, dia memakai prinsip geometrik tetapi juga menggabungkannya dengan prinsip organik. Saya lanjutkan. Jika bentuk pada logo produk dan tipografi itu fungsi dari sebuah bentuk digunakan sebagai simbol, maka ketika kita berbicara tentang fungsi sebuah bentuk dalam penggunaan desain itu ada di bukan pembuatan logo atau bukan tipografi, tetapi kalau kita pakai bentuk desain, maka dia ada di desain ilustrasi. Ini adalah contoh jenis penggunaan kedua jenis bentuk, baik itu geometrik dan organik, pada pembuatan desain ilustrasi. Kita bisa lihat wajah orang, tentunya itu sesuatu yang natural, of course itulah organik, tapi kita juga melihat dia menggabungkan bentuk organik di sini dengan bentuk geometrik, di mana dia menambahkan garis-garis segitiga, siluet segitiga di situ sebagai detail dari gambarnya atau sebagai detail dari desain ilustrasinya. Selanjutnya juga kita bisa melihatnya di sebuah desain dekoratif, di mana secara organik kita bisa melihat ini angka 3. Tetapi kita melihat susunan angka 3 ini begitu unik, dia menggunakan bentuk geometrik begitu, di mana ada lingkarannya, ada setengah lingkarannya, dan lain sebagainya.
Dan kalau rekan-rekan perhatikan, ini sangat proporsional ukurannya. Jadi ketika saya perbesar, rekan-rekan bisa lihat begitu. Ini 3 yang teratur, begitu loh. Itu maksud saya secara proporsionalnya. Baik, selanjutnya juga ada di bentuk pembuatan pola teratur. Jadi kalau khususnya ada catatan kecil dari saya, polalah yang menjadi cikal bakal bentuk abstrak, baik itu yang teratur maupun yang tidak teratur. Ini adalah pola, seperti itu. Dan sedikit reminder dari saya, secara keseluruhan penggunaan bentuk itu harus saling menyatu agar menciptakan desain yang lebih proporsional secara visual. Itu sudah saya sampaikan tadi ya, sebagaimana di angka 3 yang kalau rekan-rekan ingat tadi di desain dekoratif begitu. Semua unsurnya saling menyatu. Kalau kita perhatikan kembali, seperti itu. Dia saling menyatu, proporsional sekali, pas garisnya dan lain sebagainya, sehingga membuat desain dekoratif ini menjadi lebih menarik. Baik. Selanjutnya rekan-rekan, kita masuk kepada bentuk huruf atau fonts. Ini hanyalah saya hanya ingin memperlihatkan apa yang dituliskan oleh rekan-rekan makalah kemarin terkait dengan bentuk huruf fontsnya. Sempat disebutkan ada bentuk serif, ada sans serif, ada script, ada monospace, tapi kita tidak tahu apa itu. Bagaimana itu bentuknya serif, bagaimana itu bentuknya sans serif. Jadi inilah bentuknya. Pertama, ketika kita berbicara tentang serif, maka dia adalah tulisan yang seperti ada stroke atau seperti ada ujungnya begitu dalam tulisannya. Dia, maaf maksud saya, jadi serif itu terlihat seperti tulisan yang ada lengkungan begitu di ujung-ujung hurufnya. Jadi dia lebih banyak digunakan di desain lama, berbeda dengan sans serif yang di sebelah kanannya. Kalau kita lihat dari contoh huruf T di sebelah kiri ini, begitu, dia bukan T yang lurus seperti ini, tetapi dia punya stroke di bagian ujung T-nya, seperti ada lengkungannya begitu, ada sesuatu yang nyentrik begitu dari tulisannya. Nah, itu adalah ciri dari font serif ini, bentuk huruf serif ini. Kemudian sans serif lebih kepada yang lebih modern di zaman sekarang, di mana dia tidak pakai stroke, jadi betul-betul harmonis satu sama lain, dia bulat, utuh begitu. Kemudian kita juga lihat ada bentuk script di sebelah kanannya lagi, di bagian ketiga, di mana dia lebih ke tulisan sambung. Kita bisa lihat semua ini di tulisan sambung. Kemudian ada juga bentuk monospace di situ yang otomatis dia itu punya karakteristik ada jarak atau ada spasi di antara setiap hurufnya. Kemudian ada bentuk display yang mana dia unik secara penulisan, dia sangat unik sehingga sangat cocok dipakai untuk tulisan judul dalam sebuah tulisan. Begitu. Selanjutnya, yang perlu di-highlight dalam bentuk huruf atau fonts di sini adalah ada sedikit miskonsepsi rekan-rekan, di mana ada sedikit miskonsepsi antara apa itu typeface, fonts, dan tipografi. Ketiga hal ini saling berhubungan satu sama lain, sering dianggap mirip, tetapi pada dasarnya adalah merupakan 3 hal yang berbeda. Pertama, kita lihat dulu dari typeface versus fonts. Apa yang membedakan typeface versus fonts di sini? Pertama, pada dasarnya typeface itu merupakan satu set jenis tulisan, yaitu alfabetnya, hurufnya, simbolnya, angkanya di situ. Satu set jenis tulisan dengan karakter penulisan yang sama. Jadi model tulisan itu pada dasarnya kita sebut typeface. Yang selama ini kita bentuk, yang selama ini kita sebut font, sebenarnya namanya adalah typeface. Contohnya adalah Times New Roman, Arial, terus ada brush script juga. Selama ini kita menyebutnya sebagai fonts, padahal pada dasarnya ini adalah typeface, begitu. Lalu fonts itu apanya? Fonts itu adalah variasi dari typeface tersebut.
Variasinya berupa variasi ukuran dan variasi bentuk. Seperti apa? Misalnya, kalau typeface-nya Times New Roman, maka font-nya itu ada yang Times New Roman italic, ada yang Times New Roman underline, seperti itu. Kemudian kalau misalnya typeface-nya adalah Arial, maka bentuk font-nya adalah Arial bold atau Arial italic dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh variasi bentuk sebuah typeface ya, rekan-rekan. Di sebelah kiri ada nama typeface-nya Proxima Nova. Nah, fonts-nya itu yang di sebelah kanan. Misalnya, Proxima Nova yang seperti variasi apa? Ada Proxima Nova Thin, Proxima Nova Light Italic, ada yang reguler, ada yang Proxima Nova Medium Italic, dan seterusnya. Jadi, fonts adalah variasi dari sebuah typeface tersebut. Kemudian, kita lihat beberapa contoh lagi terkait dengan typeface dan fonts. Di sebelah kiri ini sudah saya sediakan 3 contoh typeface. Namanya, ada yang nama typeface-nya A Day Without Sun, yaitu yang nomor 1 di atas ini. Kemudian, ada yang kedua, Decay Lemon Yellow Sun. Kemudian ada yang ketiga, Book Antiqua. Itu nama typeface-nya. Lalu bagaimana dengan fonts-nya kalau kita kasih variasi ukuran dan variasi bentuk? Pertama, kalau kita pakai typeface A Day Without Sun seperti ini, maka ketika saya buat ukuran kecil seperti ini, dia kan berbeda ukurannya. Ada variasi ukuran di situ. Dan ini kalau tidak salah sedikit bold juga kita lihat. Maka ini fonts-nya adalah 45 point A Day Without Sun bold. Jadi, cara pengucapannya, kita sebut dulu ukurannya 45 point. Kemudian setelah kita sebut ukurannya, kita sebut nama typeface-nya. Di situ A Day Without Sun, nama typeface-nya. Kemudian ikutilah dengan variasi bentuknya, bold gitu. Jadi ukuran dulu disebutkan, baru typeface-nya, baru bentuk typeface-nya itu. 45 point A Day Without Sun bold. Nah, itu untuk typeface pertama. Typeface kedua, ada Decay Lemon Yellow Sun. Tapi kalau rekan-rekan perhatikan, dia di sini miring. Di sini miring dan tidak bold. Maka di sini kita sebut dulu ukurannya karena dia lebih kecil. Ukurannya adalah 40 point. Maksud saya di situ bukan A Day Without Sun ya, tapi Decay Lemon Yellow Sun. Maksud saya adalah 40 point Decay Lemon Yellow Sun italic. Gitu. Italic karena dia miring. Kemudian Book Antiquanya variasinya seperti apa? Nah, ini tidak bold, kemudian dia ada underline dan dia ukurannya lebih kecil. Ini fontnya, kalau typeface-nya adalah typeface Book Antiqua, tapi kalau fontnya adalah font 35 point Book Antiqua underline. Kita sebut dulu ukurannya, kemudian nama typeface-nya, kemudian bentuk typeface-nya, underline. Ada 3 urutannya seperti itu ketika kita menyebutkan nama font yang bervariasi ukuran dan bentuk typeface-nya. Sebagai contoh yang paling nyata, ini ada di sini. Ketika saya menuliskan A Day Without Sun ini, kalau saya akan tutup ini dulu, kemudian kita akan lihat ada di atas Microsoft kita, itu ada bagian font ini. Bagian font ini, ya. Disitulah kita melihat jenis typeface dan fontnya. Kalau kita lihat di sini, kalau saya kembalikan ke awal, maka kita bisa lihat di sini rekan-rekan. Kalau saya klik di tulisan A Day Without Sun ini, maka akan terlihat saya itu membuat tulisan ini pakai apa. Kalau saya mark seperti ini, maka akan ada di atas sini, di bagian atas Microsoft ini. Ada Home, Insert, Draw, Design, Transition kan di bawahnya. Tentunya di kolom Home ini, ya, di bagian bar Home ada tulisan font di sini.
Disinilah kita melihat itu. Nah, inilah seperti pada gambar yang hitam satu ini di atas ini. Oke, saya perbesar lagi. Jadi tulisan a day without sun yang sudah saya buat ini, itu ketika kita lihat kata font ini, ya, maka kita bisa lihat typeface-nya di mana. Typeface-nya of course yang paling atas ini, paling atas sebelah kiri. Inilah nama typeface-nya, a day without sun. Kemudian apa nama fontnya kalau begitu? Fontnya adalah gabungkan variasi ukuran ini dengan nama typeface-nya, lalu ada juga variasi bentuk di bawah ini. Seperti itu. Jadi dalam hal ini, tulisan a day without sun yang saya buat ini, itu menggunakan typeface a day without sun, dan fontnya menggunakan 72 point. Kita lihat ukuran ada di atas itu. Kemudian dilanjutkan dengan nama typeface-nya, a day without sun. Kemudian dilanjutkan dengan variasi dari bentuk font itu sendiri. Bold. Jadi 72 poin, a day without sun, bold. Begitu. Kemudian selanjutnya kita quiz untuk rekan-rekan kelas extension. Saya sudah menuliskan kata let's check di bawah ini. Ada kata let's check. Ya. Dan dari kata let's check itu, teman-teman rekan-rekan juga di sini melihat fontnya di sini. Ada fontnya di situ dan ada typeface-nya. Pertanyaan saya adalah, apakah typeface dari tulisan let's check ini? Pertama, cari tahu dulu typeface-nya apa. Kemudian, kedua, fontnya apa. Ingat, keduanya adalah hal yang berbeda dan sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Itu adalah kuis nomor 2. Kemudian, kuis nomor 3 masih sama. Saya sudah buat tulisan let's check di sini dengan typeface dan font yang berbeda. Maka silahkan tentukan apa itu pertama. Pertama, apa typeface-nya. Kedua, apa fontnya. Demikian pula di kuis nomor 4 ini. Saya sudah buat tulisan let's check yang berbeda. Maka pertama, temukan apa typeface-nya. Kedua, temukan apa fontnya. Silahkan dijawab di lembar responsi belajar kelas extension. Selanjutnya, saya akan masuk dalam pembahasan tipografi. Tipografi itu merupakan suatu karya seni yang berkaitan dengan penggunaan huruf. Intinya satu kesatuan tulisan itu, rekan-rekan sekalian. Jadi dia isinya tipografi ini adalah ada typeface dan ada font. Semua tulisan yang sudah tergabung menjadi satu, itulah tipografi. Kita lihat di sini. Jadi hubungan ketiganya itu apa? Sangat berkaitan. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam satu tipografi atau dalam satu utuh tulisan begitu, ada typeface di dalamnya, dan tentunya ketika kita bicarakan ada typeface, sudah pasti ada fonts-nya juga. Contohnya seperti apa? Seperti paragraf kecil yang saya buat di sebelah kanan ini. Saya membuat sebuah tulisan yang berjudul A Day Without Sun, di mana judulnya pakai typeface yang berbeda dengan typeface yang ada di isi. Begitu. Demikian pula fonts-nya. Fonts dari judulnya berbeda dengan fonts dari isi tulisan ini. Tapi yang saya ingin highlight adalah satu kesatuan tulisan ini, inilah yang disebut dengan tipografi. Reminder dari saya, sebuah tipografi akan meningkatkan keindahan sebuah desain yang tadinya biasa saja bisa terlihat menarik. Demikian pula sebaliknya. Sebagus apapun desainnya, kalau pemilihan tipografi, maksud saya kalau tipografinya buruk, dalam hal ini kalau pemilihan typeface-nya buruk, maka desainnya juga akan menjadi tidak menarik. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Menurut rekan-rekan, mana yang lebih baik tipografinya? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan?
Kalau saya bilang sih yang sebelah kanan, karena dia lebih enak dibaca untuk sebuah tulisan, begitu. Dan tipsnya dari saya untuk tipografi adalah gunakanlah typeface yang berbeda untuk judul dan isi sebuah tulisan. Jadi untuk typeface itu bisa gunakan tulisan yang unik, begitu. Namun untuk maksud saya untuk judul bisa rekan-rekan gunakan typeface yang unik, gitu. Seperti typeface display tadi, ada bentuk display dan bentuk script itu ya, yang tulisan sambung-sambung mungkin. Nah, itu bisa dijadikan untuk judul. Namun, apabila ketika kita masuk bagian isi tulisan, gunakanlah typeface yang enak dibaca, seperti yang sebelah kanan ini. Untuk judulnya dia unik, tetapi untuk isinya dia pakai tulisan biasa yang bisa dibaca. Selanjutnya, ini adalah tips lain dari dalam sebuah tipografi, di mana ketika kita memilih typeface dalam sebuah tipografi, itu akan sangat menentukan mood, tone, dan feeling dari tulisan tersebut. Kita bisa lihat dari sebelah kiri dan kanan ini. Artinya sama, I will always find you, artinya adalah saya akan selalu menemukanmu. Tetapi bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah kedua tulisan ini memberikan mood yang sama atau mungkin mood yang berbeda? Nah, itu tolong dijawab di quiz nomor 5. Pertanyaan saya ulangi. Bagaimana kira-kira mood atau kesan yang diberikan oleh gambar kiri dan kanan, tulisan kiri dan kanan? Apa mood atau kesan yang diberikan oleh tulisan sebelah kiri, di mana typeface-nya itu lebih cute kalau saya bilangnya? Kemudian apa kesan atau mood yang diberikan oleh tulisan sebelah kanan, di mana dia lebih ke garis-garis yang tegas begitu penggunaan typeface-nya. Silahkan dijawab di quiz nomor 5, khusus untuk kelas extension. Tips terakhir dari saya terkait dengan typeface adalah tempat mendownload typeface, rekan-rekan bisa download secara gratis di https maksud saya di www.thefont.com. Jadi di thefont.com ini rekan-rekan akan melihat banyak sekali bentuk typeface, mau yang unik, dari yang unik sampai yang paling rapi sekalipun ada di sana. Dan dia seperti ini tampilannya. Misalnya kalau rekan-rekan lihat nama Anthony Hunter ini adalah nama typeface ya. Nama typeface Anthony Hunter, dan bentuk typeface-nya, maksud saya model typeface-nya itu ya tulisan miring seperti itu, rapi seperti itu miringnya. Nah, nanti bisa di-download di sebelah kanan ini. Ada tulisan download-nya. Tinggal di-download, tidak perlu bayar, nanti akan langsung terdownload di device rekan-rekan masing-masing. Demikian pula yang di bawahnya. Ada namanya typeface Black Parade dengan model seperti ini. Kemudian ada juga langsung typeface typography, di mana modelnya adalah sedemikian rupa, dan seterusnya. Selanjutnya, kita masuk kepada topik terakhir, yaitu topik warna. Kita sudah mempelajari memang sebelumnya bahwa warna itulah yang membuat sebuah desain lebih eye-catching ya, di dalam makalah dan presentasi dari teman-teman kelas reguler. Dan bahkan juga warna bisa memicu emosi dan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Sebagai contoh, untuk alat komunikasinya ada di lampu merah. Kalau kita lihat di lampu merah, dia tidak ketika dia merah, dia meminta kita berhenti, padahal tidak ada kata berhenti, tapi cuma ada lambang warnanya saja, warna merah begitu. Jadi meminta kita untuk berhenti, seperti itu. Sebuah contoh menggunakan warna sebagai alat komunikasi. Nah, di dalam makalah kita juga sempat melihat beberapa penjelasan tentang adanya warna primary dan adanya warna secondary, atau warna primer dan warna sekunder begitu. Dari ke-6 warna ini, maka warna primary-nya adalah otomatis warna merah, biru, dan kuning. Itu adalah warna
primary. Sementara warna secondary atau warna sekundernya adalah warna gabungan dari primary ini, dari warna primer ini. Misalnya, kalau merah dan kuning saya satukan, maka dia akan menjadi oranye. Kalau kuning dan biru saya satukan, maka dia akan menjadi hijau. Kalau biru dan merah saya satukan, maka dia akan menjadi ungu. Gitu, rekan-rekan. Kemudian selain primer dan sekunder, ada juga warna tertiary, seperti itu. Jadi dia gabungan antara primer dan sekunder itu sendiri. Contoh, di sini ada warna primer merah dan ada warna sekunder orange. Kalau kita gabungkan keduanya, maka ini akan menjadi red orange namanya. Jadi orange yang kemerah-merahan begitu, atau merah yang ke orange-orangean gitu, seperti itu. Kemudian contoh lain adalah ketika kita menggabungkan blue misalnya. Biru adalah warna primer. Kemudian kita menggabungkannya dengan violet. Violet adalah warna sekunder. Kalau kita gabungkan keduanya, maka akan menjadi blue violet. Biru yang keungu-unguan, kalau ibarat bahasa Indonesianya. Begitu ya. Kemudian ini sifat warna colors atau sifat warna maksud saya, hanya sedikit untuk merefresh ingatan kita kembali. Ada warna yang sifatnya hangat atau warm begitu, di mana dia melambangkan kebahagiaan, antusiasme, dan juga melambangkan energi. Seperti warna merah ke kuning. Merah, orange, kuning itu adalah warna yang hangat gitu. Kemudian ada juga cool colors atau warna yang dingin, di mana dia melambangkan ketenangan, relaksasi, dan profesionalisme seperti pada warna ini, hijau, biru, dan ungu gitu. Kalau rekan-rekan perhatikan, cool colors itu cuma satu warna primernya, yaitu warna biru. Jadi ketika kita membuat cool colors, gunakanlah warna biru dan menggabungkannya dengan warna primer lainnya. Maka dia akan menjadi cool colors. Intinya harus ada unsur warna birunya dalam sebuah cool colors, begitu. Kemudian terakhir ada yang neutral colors, di mana dia itu tidak terlalu seperti warm atau cool, dia lebih kepada fungsinya sebagai background saja. Dia melambangkan minimalisme dalam desain dan umumnya juga sebagai warna tambahan untuk warna warm atau cool itu sendiri dalam sebuah desain. Warna natural itu sendiri itulah warna hitam, abu-abu, putih, kemudian coklat, ada juga yang beige dan ivory. Dan secara spesifik saya memberikan sifatnya di sini. Rekan-rekan bisa melihat screenshot atau dan lain sebagainya nanti untuk dijadikan catatan. Untuk sebagai catatan, warna beige itu lebih kepada warna coklat yang digabung dengan warna putih dengan jumlah yang sama. Ketika digabungkan dengan jumlah yang sama, dia biasanya akan menjadi beige. Kemudian ketika warna coklat dicampurkan dengan putih, tapi putihnya banyak sekali, maka itu akan menjadi ivory atau warna krem, seperti yang terakhir ini. Demikian rekan-rekan. Nah, ini adalah kuis nomor 6. Saya ingin tanyakan teman-teman, dari semua warna ini, ada color wheels di sini, ada roda warna. Dari roda warna ini ada 12 warna yang saya tandai. Nah, dari ke-12 warna ini, nomor berapa saja yang merupakan warm colors? Yang mana yang merupakan warm colors? Itu untuk pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya, yang mana yang merupakan cool colors? Ya, seperti itu. Misal, semua warna ini adalah warm colors, tidak ada yang cool. Silahkan jawab demikian. Apabila ada yang warm color, misalnya warm color itu dari yang nomor 1 sampai 3 misalnya itu warm, sisanya adalah cool misalnya. Nah, itu bagaimana teman-teman? Apa jawabannya? Tadi kan sudah sempat kita jelaskan ya.
sudah sempat saya jelaskan yang warm yang mana, yang cool yang mana. Nah, ketika di color wheel seperti ini, nomor berapa aja itu yang warm, nomor berapa aja itu yang cool. Selanjutnya, ketika kita membicarakan warna, ada 3 istilah dalam editing yang itu perlu kita perhatikan, nanti akan muncul banyak di dalam aplikasi desain begitu. Ada yang namanya hue, ada yang namanya saturation atau saturasi, dan ada yang namanya value. Hue itu apa? Hue itu adalah kata lain dari warna. Jadi biasanya di dalam beberapa aplikasi desain ketika mereka bilang warna, mereka tidak bilang color, ada yang bilang hue begitu. Itu ya sama aja artinya warna. Kemudian selanjutnya ada saturasi atau intensitas warna. Jadi kalau rekan-rekan lihat di situ ada intensitas warna merah. Ini hue-nya sama sebenarnya. Hue-nya di sini warnanya adalah merah yang di sebelah kiri ini. Jadi dia ada di pertengahan di sini. Nah, pertengahan ini adalah hue-nya. Tetapi ketika kita memainkan saturasi warna, maka dia berbicara tentang intensitas hue tersebut. Intensitas merahnya itu seperti apa? Kalau dia semakin ke bawah, maka dia semakin hilang warnanya. Kalau dia semakin ke atas, maka semakin intens warnanya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di bagian warna merah atas ini, ya, di merah atas ini, itu lebih intens dibanding yang tengah, dibanding warna hue aslinya. Begitu. Kemudian terakhir ada value, di mana value itu adalah pengaturan hue atau warna dengan tambahan putih atau hitam. Jadi seperti biasa, hue-nya ada di tengah. Tapi kalau kita gerakkan ke bawah, maka dia akan semakin putih. Kalau kita gerakkan ke atas, maka dia akan semakin gelap. Begitu. Selanjutnya saya akan membahas beberapa tips kombinasi warna. Pertama, ada tips menggunakan warna monokromatik. Di mana kalau kita mau mengombinasikan misalnya warna merah ini, di sini saya pilih warna merah yang ini. Jadi untuk mengombinasikan warnanya misalnya dalam sebuah desain bisa dikombinasikan dengan warna itu sendiri yang diterangkan saja. Jadi warna merahnya agak diterangkan menjadi pink, diterangkan menjadi lebih pastel lagi, seperti itu. Itu adalah yang paling gampang. Kombinasi paling gampang dan paling aman dalam sebuah desain. Menggabungkan satu warna dengan warna yang lebih terang dari warna itu sendiri. Maksudnya adalah dikasih dikasih terang. Merahnya tadi dikasih terang, dikasih efek putih sedikit begitu. Ini adalah warna monokromatik. Kemudian cara menggabungkan yang lain juga ada. Cara menggabungkan secara analogus. Secara analogus itu adalah dengan memilih 3 warna yang berdampingan seperti ini. Jadi itu aman dipakai dalam mencampurkan warna. Kita akan lihat contohnya nanti. Kemudian selanjutnya ada penggunaan secara complementary. Secara complementary itu ketika kita memilih warna dalam color wheels begitu, harus pakai color wheels ya rekan-rekan sekalian dalam mengombinasi warna supaya lebih gampang. Jadi ketika menggunakan prinsip complementary, maka warna yang dipilih maksudnya adalah warna yang saling langsung berseberangan. Jadi misalnya warna merah dengan warna hijau, itu langsung berseberangan, itu akan bagus kelihatan warnanya. Kemudian biru otomatis dengan kuning, begitu. Jadi itu adalah warna complementary. Kemudian, maksud saya kombinasi complementary. Kemudian ada juga kombinasi lain, kombinasi split complementary, di mana dia tidak dengan yang langsung berseberangan, tetapi dengan yang di sebelah seberangnya. Gitu. Jadi kalau saya tarik garis putus-putus, untuk komplementari merah ini kan sebenarnya ke hijau ya, ke hijau. Tetapi karena dia pakai split komplementari, maka dia akan ambil warna di sebelahnya, 2 warna di sebelahnya ini. Gitu. Jadi dia akan pakai ini. Dalam hal ini ada contoh di sebelah kanan, di mana dia memakai biru muda yang mirip dengan ini ya. Kemudian biru tua, di mana biru tuanya ini biru muda tadi yang lebih ditinggikan lagi value-nya. Begitu. Value-nya ditambah, kehitamannya ditambah gitu. Jadi
silahkan kombinasikan sedemikian rupa, silahkan ditambahkan value-nya, ditambahkan saturasinya, ditambahkan semua itu silahkan, tetapi tidak meninggalkan unsur split complementary-nya. Seperti itu. Kemudian ada juga kombinasi lain di mana memakai warna triadik. Triadik ini rekan-rekan, ini adalah warna yang sedikit berbahaya ketika dikombinasi karena dia agak cenderung kurang menyatu. Sehingga kalau dalam prinsip desain grafis, kalau mau menggunakan ini hati-hati aja. Lebih kepada digunakan untuk bentuk-bentuk yang kecil begitu. Kayak pelengkap-pelengkap dekorasi kecil, bisa menggunakan triadik ini. Gitu. Kemudian yang terakhir ada kombinasi dengan metode tetradik di mana ada kombinasi 4 warna. Kalau saya ulangi kembali, yang triadik tadi adalah segala hal yang langsung, segala warna, spektrum warna yang langsung membuat bentuk segitiga, ya, triadik. Kalau tetradik yang langsung membuat bentuk segi 4 seperti ini. Jadi kalau dibuat segi 4 dalam color wheels ini, maka warna ungu ini akan bergabung dengan warna biru, kemudian akan bergabung dengan kuning dan orange untuk membentuk segi 4 itu. Sedikit tips tentang penggunaan kombinasi tetradik, karena dia adalah warna-warna yang umumnya juga dia tidak saling menyatu satu sama lain, maka tipsnya adalah pilih salah satu warna di mana dia akan menjadi warna yang paling dominan. Dalam hal ini di sini dipilih warna biru, representasi dari biru yang ini ya. Representasi dari biru yang sebelah bawah ini digelapkan sedikit. Biru yang digelapkan itu yang kemudian menjadi warna utama yang dipakai dalam kombinasi tetradik ini gitu. Maksud saya kombinasi contoh ini. Contoh yang ada di sini. Jadi birunya yang lebih banyak dibanding ungu, orange, atau kuningnya. Demikian pula ketika rekan-rekan juga memilih warna lainnya. Ketika memilih warna lain, misalnya mau memakai warna merah misalnya, maka bagaimana rekan-rekan membuat tetradiknya kira-kira. Nah, tentunya itulah yang akan menjadi kuis di nomor ke-7. Kuis ke-7, rekan-rekan di situ perhatikanlah warna di samping. Sudah saya kasih nama warnanya. Kemudian rekan-rekan pakai color wheels tadi. Color wheels ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Color wheels-nya sama ya. Unsur warnanya sama. Hanya saja yang di soal ini saya buat seperti segitiga gitu. Jadi gunakanlah acuan warna tersebut untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Warna apa saja yang cocok dikombinasikan dengan warna blue violet jika kita menggunakan kombinasi tipe analogus, komplementari, split komplementari, triadik, dan tetriadik. Jadi di nomor 7 ini ada 5 anak pertanyaan. Anak pertanyaan pertama, ketika kita mau pakai blue violet, kalau kita mau kombinasi blue violet itu, kalau pakai metode analogus, kira-kira warna apa yang cocok dengan blue violet? Apakah mungkin warna merah? Apakah warna orange? Apakah warna yellow? Apakah warna yellow green? Mana yang cocok digabung dengan warna violet apabila menggunakan warna analogus? Dan jawabannya bisa lebih dari satu, ya. Bisa jadi dia warna merah dan orange, bisa jadi dia warna merah aja, bisa jadi malah 3 warna, orange, yellow, dan green misalnya, ya. Kemudian demikian juga dengan pertanyaan yang keduanya. Kalau dikombinasikan dengan metode komplementari, maka blue violet itu cocoknya dengan yang mana? Pakai pakai metode komplementari. Tadi metode komplementari apa gitu. Jadi rekan-rekan bisa kembali ke beberapa detik sebelumnya di mana saya menjelaskan semua jenis kombinasi ini. Dan rekan-rekan tentunya jika memperhatikan penjelasan tersebut, maka rekan-rekan akan bisa memberikan warna kombinasi yang cocok dengan blue violet. Catatan terakhir dari saya, tips dalam pemilihan warna. Di sini rekan-rekan lihat ada 2 perbedaan yang jauh berbeda. Nah, disinilah letak contoh penggunaan color wheels itu sendiri.
Jadi, yang kanan yang lebih enak dilihat, di mana tulisannya adalah warna merah terang, kemudian backgroundnya dipilihlah warna biru yang lebih ditambahkan unsur gelapnya. Di sini menggunakan formula split complementary. Formula split complementary itu memang banyak sekali digunakan rekan-rekan. Kemudian ada juga yang seperti ini. Menambah banyak warna tidak berarti bagus gitu. Jadi yang sebelah kiri tidak lebih baik dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan desainnya lebih bagus, lebih minimalis, lebih simple begitu. Tidak terlalu ramai, terlalu banyak warnanya, lebih enak dibaca mata. Ini juga memakai kombinasi warna split complementary. Kalau rekan-rekan lihat, dia juga memakai warna merah, merah biru dan agak kuning di sini. Nah, merahnya di sini dia lebih ke pink kalau rekan-rekan lihat. Kuningnya juga lebih ke kuning yang agak-agak lebih terang sedikit. Kemudian yang biru di sini lebih ke biru kehijauan begitu. Jadi tidak harus birunya itu blek. Maksud saya, jadi misalnya ketika menggabungkan merahnya dengan biru seperti ini, merah ini dan biru ini, tidak harus seperti biru itu, tidak. Jadi silahkan mainkan saturasi birunya, silahkan mainkan saturasi merahnya, silahkan mainkan value-nya, seperti itu. Cari hingga mendapat warna yang betul-betul srek di hati rekan-rekan, gitu. Tips terakhir dari saya dalam mempelajari desain grafis, karena ini adalah pertemuan terakhir terkait dengan teori, maka tips pertama yang terakhir dari saya adalah dalam mendesain, carilah inspirasi dari sekitar kita maupun dari karya orang lain. Enggak masalah, dalam desain itu silahkan cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Lihatlah desain orang sebanyak-banyaknya. Itu akan memberikan kita ide terkait dengan desain, membiasakan mata kita dengan bentuk mana sih yang bagus, dengan typeface mana sih yang bagus. Mata kita akan terbiasa memilih font yang bagus, terbiasa melihat kombinasi warna yang bagus, karena sering melihat inspirasi dari sekitar kita dan juga dari karya orang lain. Kemudian, teruslah kita bereksperimen mengombinasikan bentuk, fonts, dan warna. Jangan ragu untuk bereksperimen di dalam aplikasi desainnya nanti. Kemudian setelah kita sudah mencari semua inspirasi dan sering bereksperimen, jadikanlah semua inspirasi tersebut dan jadikanlah hasil eksperimen itu menjadi ciri khas rekan-rekan sendiri. Saya bisa bilang, saya sendiri juga dalam mendesain itu selalu mencari inspirasi dari karya orang lain dan juga terus bereksperimen sehingga sebuah desain itu bisa saya hasilkan menjadi desain saya sendiri. Begitu. Baik, itulah untuk mata kuliah desain grafis pada pertemuan ketiga kali ini. Insya Allah ini adalah pertemuan teori yang terakhir. Minggu depan kita akan langsung praktik menggunakan desain app-nya atau aplikasi desainnya, yaitu insya Allah akan menggunakan Canva. Untuk kelas extension khususnya template dari dari lembar responsinya dapat diunduh di Moodle atau WA group dan juga pengumpulan tugasnya ini bisa melalui Moodle ataupun WA pribadi ya. Mohon untuk apabila mengirimkan tugas mohon ke WA pribadi saja. Seperti ini, seperti biasa template-nya, dan inilah referensi untuk kegiatan atau untuk materi pada hari ini. Demikian dari saya. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran online kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.